Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ummati amma wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita melakukan diskusi kelompok. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap poin pentingnya saja disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar Pancasila Dr. Sasana Nikmat Ginting, dan yang saya banggakan teman-teman yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Habib Setiawan dan kawan saya Juan Nofrido. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai urgensi integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya Juan. Dan di akhir presentasi agak ada sesi pertanyaan yang akan saya buka kembali. Dan yang pertama masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai urgensi integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia untuk mencapai kesatuan dan keutuhan bangsa. Integrasi nasional memperkuat identitas nasional dan kebersamaan. Lanjut, fungsi Pancasila dalam integrasi sosial. Fungsi Pancasila dalam integrasi nasional. Pancasila merupakan moral bangsa Indonesia dan pelindung dari perbedaan kemajemukan yang ada di Indonesia. Berikut makna dari Pancasila. Sila pertama mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dalam hati maupun perbuatan. Sila kedua mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak serta kewajiban. Sila ketiga mewajibkan kita untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Sila keempat mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sila kelima mewajibkan kita untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya integrasi nasional. Fungsi paling utama dan yang paling utama penting dari integrasi nasional yaitu menjamin kesatuan suatu negara di tengah banyaknya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. Suatu negara hanya bisa maju dan sejahtera jika warganya bersatu dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Peran dan pentingnya integrasi sosial dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa, dan memberi semua hak dan kewajiban pada rakyat. Negara Indonesia yang memiliki masyarakat beragam dan populasi besar memiliki tugas yang lebih sulit untuk dicapai. Dan selanjutnya akan saya sampaikan oleh diri saya sendiri. Di dalam integrasi nasional juga memiliki problematika dan solusi. Dalam problematika, masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas. Konflik antara elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan hak asasi manusia serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Dan dalam solusinya untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan
keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Kesimpulan mengenai presentasi integrasi nasional ialah integrasi nasional adalah kunci suatu keberhasilan bangsa Indonesia dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, memupuk rasa persatuan dan mengatasi tantangan Indonesia dapat mencapai keutuhan bangsa dan kemajuan bersama. Baik, di sesi selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya, mohon diangkat tangannya. Ya, Saudara Monica. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 8. Apa yang akan terjadi jika tidak ada integrasi nasional di Indonesia? Baik, selanjutnya yang ingin bertanya dari laki-laki, angkat tangannya. Ya, Saudara Hamid, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 9. Apa urgensi integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat sekarang ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Monica dan Hamid, berikanlah persen kami untuk tolong saya. Baik, jawaban dari Saudara Monica akan disampaikan oleh kawan saya, Juan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika tidak ada integrasi nasional di Indonesia? Walaupun dengan adanya keanekaragaman yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia harus tetap bersatu dalam mencapai tujuan yang cita-citakan. Persatuan dan kesatuan tersebut dapat terwujud dengan melakukan integrasi nasional. Tanpa integrasi nasional, suatu negara dapat terpecah belah. Sekian jawaban dari saya. Apakah Monica sudah paham? Baik, pertanyaan dari Saudara Hamid akan saya jawab sendiri. Apa urgensi integrasi nasional bagi bangsa Indonesia pada saat sekarang? Mengenai integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Jadi itu yang dapat menjadi urgensi integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat sekarang ini. Di mana Saudara Amir? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin mengenai presentasi kami pada hari ini, lebih dan kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.